Aku datang bawa uang buatmu. Apakah kamu percaya? Aku yakin kamu mau ngasih. Berapa jumlahnya? 100.000 yuan atau 100.000 yuan? 10 miliar yuan. Kakekku orang terkaya di Long untuk mencegahku ditipu oleh para wanita. Aku menderita 20 tahun jadi pekerja. Kamu pekerja lokasi konstruksi. Beraninya kamu bersaing denganku untuk wanita? Zhang Shitang, pulanglah, cuci muka lalu tidur. Dalam mimpi, semua hal bisa terjadi. Aku akan ceritakan saja. Menggodanya paling seru. Lihatlah wajahnya sekarang. Sangat lucu sekali. Wanitaku bukan untuk orang sepertimu. Menurutku, Tuan Hu benar. Zhang Shitang, lihat dirimu sangat miskin. Menurutmu, apakah kamu pantas mendapatkanku? Ayo kita pergi. Dengan uang bisa sembarangan menindas. Menghina aku, tunggu dulu. Ketika aku sudah kaya, aku pasti akan membuatmu membayar mahal. Kau adalah Zhang Shutong. Bagiku, kau. Aku datang bawa uang buatmu. Apakah kau percaya? Aku yakin kau mau kirim berapa jumlahnya? 100.000 yuan atau 100.000 yuan? 10 miliar yuan. Kakekku orang terkaya di Long untuk mencegahku tertipu oleh para wanita. Aku menderita 20 tahun jadi pekerja. Penipuan kalian sekarang canggih banget. Kau mengatakan ini padaku. Kau lebih mirip Qin Shi Huang. Kau butuh dana untuk hidup kembali. Barulah kau benar-benar hebat. Tanda tangani kontrak ini, dana 50 juta akan segera tiba di rekeningmu. Sebelum kakekmu Zhang meninggal tahun lalu, hanya tinggal satu-satunya kerabatmu, dan jadi dia wariskan semua hartamu padamu. Namun dia menetapkan cara warisan. 50 juta untukmu bulan ini. Setiap bulan naik 10 juta. Jika uangnya tidak cukup, maka itu akan berhenti dalam... Cut. Berbicara seolah-olah itu benar. Kontraknya tidak masalah. Aku langsung menandatanganinya. Lihat saja apa yang kamu rencanakan. Sungguh atau hanya omong kosong? Uang masuk kartu bank. Aku pergi. Uang benar-benar sudah masuk. Aku akan buktikan pada mereka. Sekarang berapa banyak uang? Kakekku orang terkaya di Tiongkok untuk mencegahku tertipu oleh para wanita. Aku menderita 20 tahun bekerja. Hei, Lin Duonan yang serakah mempermalukan. Kawan-kawan semua sudah dengar tahu kalau kamu sedang merasa kesal. Aku cuma punya sedikit uang. Cukup buat kita minum di warung. Aku bantu lupakan kesedihan dengan minum kakak. Ayo kawan ke restoran berbintang. Makan dan minum sepuasnya. Tunggu dulu. Apakah itu hanya sekadar kehilangan cinta? Otakmu pasti sedang bermasalah. Kamu tahu berapa harga restoran berbintang? Wah, kawan, aku meminta bantuanmu. Jangan omong kosong, cepatlah pergi. Wanita yang serakah, Lin Duonan. Waktunya balas dendam buat mereka berdua. Tempat ini mahal. Ayo pergi. Halo, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Hidangan di meja, sama dengan minuman. Berikan aku 3 porsi. Kakekku orang terkaya di Longgu. Aku waspada ditipu wanita. Aku menderita 20 tahun jadi pekerja. Aku berkata, Zhang Shutong, ini bukan tempatmu orang miskin. Anjing meremehkan orang lain. Kenapa kau seperti anjing peliharaan? Aku benci ini. Jangan ikuti aku. Kau mau mempertahankan rasa malu? Aku tahu kau tak bisa makan. Aku cuma mau pamer sedikit ya. Tuan pelayan, nanti masakan siap bungkus untukku. Cukup bungkus aja dengan plastik. Aku pulang beri makan anjingku. Anjingku sangat menyukai steak. Zhang Shutong, aku lihat keadaanmu hari ini. Pintu hotel ini. Tuan pelayan, nantikan sebentar. Dia pasti kabur tanpa bayar. Laki-laki ini benar-benar tampak miskin. Nanti aku lihat kau berpura-pura. Kui Wen, mau cari pacar ya? Kita harus ngeluarin duit banyak. Ini adalah produk andalan toko mereka. 1 botol lebih dari 1 juta. Kakekku orang terkaya di Long untuk mencegahku tertipu oleh para wanita. Dia bahkan membuatku menanggung penderitaan. Aku pekerja biasa 20 tahun. Anak itu benar-benar tidak punya apa-apa. Hari ini dia akan kena masalah. Kau bilang punya uang kan? Aku beli wine ini. Kau berani melakukannya? Lakukanlah. Kamu harus melakukannya. Siapa yang tidak mau? Anak cucuku. Ayo pelayan, berikan aku 1 botol. Sisa botolnya, berikan padaku. Wan ini sendiri yang akan membayar Wan. Anggur ini 1,2 juta. Apakah ada yang perlu dibantu? Bagaimana mungkin di dunia ini ada wanita yang begitu cantik? Terima kasih. Tapi aku tolak, kata sandi kartu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Klik. Cek saldo kartunya hari ini. Bersikap begitu murah hati. Anak ini luar biasa loh. Hyung, bagaimana menurutmu tentang minuman itu? Dengan uang sebanyak itu, aku bisa tidur hotel mewah setahun 2. Lihatlah keberuntunganmu itu. Tidak punya uang ya? Uang pembayaran Anda telah berhasil. Berhasil Anda di 1. Pak, mau dibuka botol anggur ini? Buka botol yang tersisa. Saya buka untuk tuan ini juga. Ingat, biarkan dia bayar sendiri. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Zhang Shutong, pria miskin itu. Wah, banyak banget uangnya. Rafael jutaan. Langsung dibuka. Wah. Di rekeningku hanya ada 13 juta. Kali ini kita akan rugi besar.
Hai, apa yang sedang kau lakukan? Sangat mahal. Ah, Tersingkir. Sialan, araknya begitu mahal. Dia bahkan sampai meminumnya. Pergi. Ah, Zhang Shutang. Aku akan menganggapmu sebagai pengganti Zhang Shutang. Aku menunggumu. semangat. Bosan, kan? Aku harus pergi makan-makan. Kakekku orang terkaya di Tiongkok. Aku harus waspada penipuan wanita. Aku menderita 20 tahun. Shutang. Dengarkanlah penjelasanku. Aku bukan Hu Yuwei, seperti yang kamu kira. Apa cintamu ada hubunganku? Aku sama sekali tidak peduli. Sudah dibersihkan? Setelah dibersihkan, aku akan pergi. Seperti anak-anak. Kau tidak lagi membutuhkanku? Aku tidak tertarik padamu. Jangan buang waktu di diriku lagi. Aku tidak percaya kamu. Kamu mencintaiku. Apakah kamu menyukai diriku? Kak, aku akan jujur padamu. Bahkan jika kamu telanjang di sini, aku tak akan lihatmu sama sekali. Aku ingin memberitahumu. Aku sudah punya pasangan. Nanti jangan berbuat sembarangan denganku. Wah, siapa gadis ini? Dia begitu cantik. Sepertinya itu putri keluarga Qin ya. Itu Presiden Qin Yitian. Chang Shutang. Kejadian yang terjadi kali ini, terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Aku cuma berlebihan aja. Wajah wanita cantik ini sangat indah. Badannya juga begitu bagus. Bagaimana kamu bisa datang ke sini? Rumah saya ada di dekat sini. Saya datang untuk berlari malam. Kebetulan sekali. Hari ini, mari kita makan malam bersama. Zhang Shutang. Apakah kamu benar-benar tidak menyukai saya? Gadis ini, dia pikir kamu istimewa. Dia sengaja mendekatimu. Tidak lagi membicarakan dia. Ayo, aku ajak makan enak yuk. Seorang konglomerat besar. Saya ingin melihatnya lebih dekat. Siapa sebenarnya dirimu? Ayo jalan-jalan. Saya Zhang Shutong. Kakek saya orang terkaya di Tiongkok. Jangan sampai aku ditipu wanita ya. Aku menderita 20 tahun jadi pekerja. Kamu memang Zhang Shutong. Kamu dari pihak Hu Yuwei bukan? Jangan kamu ngaca dulu dong. Berani bersaing dengan Hu Yuwei. Kau menganggap dirimu bawang hijau. Hu Yuwei, aku belum menemuimu. Kau benar-benar bertindak bodoh. Kau malah datang untuk menantangku. Aku akan memukulmu kali ini. Aku kaget banget. Saudara-saudara, cepat lihatlah cucu ini benar-benar terkejut. Dia bahkan tidak berani bersuara. Ketua bunuh dia. Siapa yang berani sentuh bosku? Kakak 8, angin apa yang membawamu ke sini? Kita sedang menghukum orang bodoh ini. Jika kakak 8 ingin main, kau bisa melonggarkan otot-ototmu. Kakak 8, kenapa begini? Kamu salah menilai orang penting. Aku adalah teman di jalan hutan. Semua orang memanggilku Luo Sha. Saat makan dengan wanita materialistis itu, saya juga datang untuk menyerah. Anak-anak ini adalah surat pengakuan saya. Saya tahu kekuatanmu. Berapa harga yang kamu tawarkan? 311.000. Itu terlalu banyak. Terlalu. Buat nyembuhin penyakitku butuh puluhan ribu. 200.000 terlalu sedikit. Saya akan memberimu 1 juta. Apa? Jangan terlalu panik. Cepatlah. Sekarang aku beri kamu pria dewasa. Kamu terlalu malas. Alipay masuk 1 juta rupiah. Nanti kamu akan menjadi kakakku. Aku pasti akan membalas budimu. Ayo ikut aku, kerja. Baik, nanti aku kasih lebih banyak uang. Aku akan selalu bersamamu. Aku akan hadapi apapun. Bahkan jika harus mengorbankan nyawaku sendiri. Aku tidak akan ragu-ragu. Baik, aku traktir makan malam nanti. Kamu waris kekayaan terbesar Tiongkok. Sekarang kaya harus punya mobil. Aku secara sembarangan membelikanmu sebuah Bentley. Cukup biasa, tidak terlalu mencolok. Beli Bentley bukan mobil lain. Bisakah kita pilih Mercedes secara diam-diam? BMW saja sudah cukup. Ayo pergi. Bician. Kakak ipar, satu kata saja. Aku patahkan kaki ketiga bocah ini. Jangan omong kosong. Yitian, aku sedang menunggu di sini. Sudah lama sekali tidak bertemu. Mau makan malam bersama? Tidak perlu. Yitian, kemana kamu pergi? Aku yang akan mengantarmu. Tidak perlu. Tidak usah membiarkan aku membayar. Mobil Bentley yang begitu nyaman ini, kamu tidak mau naik? Kenapa harus naik taksi? Lihatlah dua pria di sebelahmu itu. Apa penampilan menyedihkan itu? Apa hasilnya bergaul dengan mereka? Orang-orang kampung. Kau tahu mobil apa ini? Mercedes-Benz. Pernah lihat? Hei,
Lihat apa itu, kamu tak akan pernah punya mobil. San Xiaoguang, jangan berlebihan lagi. Pak Zhang, maafkan saya. Tidak apa-apa. Kau biarkan dia melanjutkan bicara. Hai bocah, jangan terlalu sok, kami Yitian tidak suka kamu. Orang seperti ini benar-benar miskin. Lihat barangmu sampah semua. Kalau digabungkan berapa totalnya? 500 yuan. Ah, Mobil kok. Cantik. Itu mobilku yang baru kamu hancurkan. yang kubanting itu adalah mobilmu. Kenapa ya? Kalau saya tidak salah, kita tidak memiliki kesamaan apapun. Saya juga tidak mengenal Anda. Anda tidak mengenal saya, namun Anda telah menyinggung bos saya. Hehe, jangan bercanda, wanita cantik. Aku anak kaya, gimana saya kenal bosmu? Aku bahkan nggak tahu bosmu. Sen, Kamu maksud anak miskin ini bosmu? apakah bos Anda memerlukan saya untuk membunuhnya? Ah, siapa yang menyuruh Anda pergi? Tadi? Baru saja. Lihatlah ke depan. Lihat ke depan ya. Yang ini bukan Tuan Besar Sun. Kamu memang Zhang Shutong. Kamu adalah Zhang Shutong. Ya, ada apa? Tidak terlalu. Meski aku tidak tahu latar belakangmu. Kenapa kau punya begitu banyak uang? Tapi ayahku adalah... Astaga. Astaga nak. Tunggu dulu. Aku akan membuatmu berlutut untuk selalu meminta maaf. Aku beritahu kamu. Lain kali aku akan melihatmu lagi. Aku akan bertemu denganmu sekali saja. Aku akan memukul sekali. Lihatlah saat dia berlari, seperti seekor anjing kecil. San Xiaoguang memang tidak perlu ditakuti, namun ayahnya masih cukup menakutkan. Ayahnya adalah anggota Bumen. Kamu pasti pernah mendengar tentang Bumen. Ya, Bumen adalah geng tua yang keren. Dulu di geng semua panggil saudara. Sekarang perusahaan mereka adalah perusahaan manajer dan para karyawan dan sebagainya. Mereka masih punya sisa kekuatan. Tidak boleh diremehkan. entah Bumen Selatan, Bumen Utara adalah milikku. Di sini tidak ada yang berguna. Mobil ini kalian tinggalkan di sini. Saya akan pergi dulu. Gadis ini melompat dengan sangat baik. Melompatnya sungguh indah. Wah, gadis itu, ayo kemari. Kalian semua juga harus bekerja keras. Untuk apa? Ayo. Seperti ini begitu boros. Apakah keluarga tahu? Kalau saya tidak begitu boros, bagaimana saya bisa membalas paman ini? Kapan aku bisa menghabiskan 10 juta ini? Ayo semua. Kalian semua, hari ini buat aku senang. Uang ini semua adalah milik kalian. Sudah minum. Saya tidak akan minum, saya Kekurangan uang? Apakah cukup? Tidak cukup. masih cukup, sudah cukup. Tidak ada gadis tak suka uang. Gadis ini sangat berbeda. Siapa nama Anda? Namaku Zhao Xinlan. Yah, menurutku, sebaiknya kamu mencari pekerjaan yang layak. Ingin usaha tapi nggak punya uang. Keluar dan mencari uang. Pekerjaan apa yang ingin kamu kerjakan? Ingin menjalankan bisnis di bidang internet, membuat aplikasi untuk jasa taksi. Manfaatkan angin segar dari internet. Buat aplikasi untuk pengguna taksi. Apakah ini akan menghabiskan banyak uang? Menghabiskan uang seperti membakar kayu. Kalau begitu, buka perusahaan untukku. Ada 20 juta di rekening ini. Sepertinya cukup untukmu membuka perusahaan. Kamu tanggung semua urusan perusahaan. Hari ini bosku sangat bahagia. Semua dibayar oleh Tuan Zhang. Apa yang sedang kalian lakukan? Bos, kami suruh cewek itu pergi. Kamu mau pergi kan? Aku tidak ingin pergi. Bosku ambil cewek ini hari ini. Percaya atau tidak, cuma satu kataku. Kalian tak bisa keluar. Aku ini
tidak suka membuat masalah. Namun aku tetap membuat masalah. Aku juga tidak takut dengan masalah. Kamu tahu 0 di rekening bank bosku? Pergi saja. Uang ini cukup untukku main bertahun-tahun. Lihat wajahmu yang penuh kesal ini. Ayo, tunjukkan senyum padaku. Aku akan memberitahumu. Zhao Xinlan tidak akan datang lagi. Kalian sudah mulai bekerja di sini. Silakan lakukan apa yang kamu inginkan. Sudahlah kakak. Aku mulai merasakan kalian boleh bermain sepuasnya. Aku lihat siapa yang berani mencuri. Adik perempuan Lan yang baru. Lan, ikutlah bersamaku. Tunggu. Aku sudah habiskan banyak uang untukmu. Kau malah ingin pergi bersama pria kampungan ini. Coba lagi. Hati-hati, aku akan memotong kaki ketigamu. Kakak laki-lakiku sudah menikahi gadis ini. Jangan bayangkan lagi, kalau tidak punya uang, jangan berlagak. Percaya nggak? Aku bunuh kamu sekarang. Aku lihat, apakah kau berani melawan? Jangan pikir aku tidak berani. Ayo, bertindaklah ke sini. Aku tahu, kau tidak berani. Kau tidak berani. Aku berani. Tanganku. Ambil uang ini. Cari rumah sakit yang lebih baik, rawat tanganmu dengan baik. Mari kita pergi. Zhang Shutong yang jahat. Tunggu saja, kau akan menyesal. Apa yang kalian datang untuk lakukan? Apa yang kalian lakukan? Kau kan suka rumah sakit, aku biarin kamu tinggal sepuasnya. Ini kan rumah sakit. Kalian berani menggerakkan tubuhku di sini? Kau gerakan hanyalah dirimu sendiri. Kau bisa memilih untuk berteriak lagi. Namun aku beritahu kau dan akibatnya, kau harus bertanggung jawab sendiri. Aku tidak akan berteriak. Aku akan patuh. Aku yang akan melakukannya sendiri. Aku tahu kau ingin memukulku. Bisakah kau lebih lembut saat memukul? Aku benar-benar takut. Benar-benar. Hatinya pun takut. Nanti aku temui kalian lagi. Aku pergi jauh. Kak, dari sekarang, aku akan menjadi adikmu. Aku lakukan apa yang kau mau. Kata-kata ini benar. Benar-benar aku tidak akan berjanji. Dan aku juga tidak akan berbohong. Lihat saja caraku nanti bertindak. Cukuplah kamu menanggung sendiri. Katong. Kau sungguh akan pergi begitu saja? Melihatnya seperti itu. Sudah cukup jika aku nggak suka bully yang kalah. Dan dia juga sudah menyadari kesalahannya. Dia tidak akan mengganggu kita lagi. Biarkan saja berlalu. Tongge kali ini hebat. Apakah kamu tahu tentang sifat manusia? Hanya dengan memukul. Dia menjadi takut. Barulah dia tidak akan berani melawan. Dia baru akan tunduk dengan hati. Wah, kamu paham ini ya? Jojo, aku bilang 800 kali, jangan lagi melakukan operasi. Sekali lagi, pergi saja. Kepala Zhang, sebagai seorang dokter, aku harus tangani ini segera. Pasien yang aku tangani. Aku ingin jadi direktur IGD. Kamu tidak enak badan, namun urusan publik tetap urusan publik. Jangan campur emosi pribadi kita ya. Apakah aku, Zhang Xiuming, seperti itu? Kamu mengenal Dokter perempuan itu, dia adalah teman sekelas Luka. Lagi pula, kamu dokter yang sangat hebat, tapi UGD butuh kerja tim. Ini bukan tempat untukmu jadi pahlawan. Kamu diberhentikan. Aku tidak akan bekerja lagi. Jangan dengarkan aku. Aku akan pergi sendiri. Kamu pergi, jangan kembali ya. Hai, teman lama. Kenapa wajahmu begitu pucat? Pekerjaanku juga hilang. Bagaimana bisa kau melihat ke depan? Kamu di rumah sakit buat apa? Kalau aku tidak salah, kamu lakukan ini demi pekerjaanmu. Ya, jadi kita menekannya ya. Menekannya ya. Dari mana anak nakal itu berani mengurus urusan departemen kami? Cepatlah pergi dari sini. Aku hanya tidak tahan melihatnya. Orang seperti kamu, pengawas keamanan, pengawas keamanan. Mari kita pergi. Aku paham maksudmu. Namun, kamu harus menimbang kemampuanmu sendiri. Beneran mau berkelahi di rumah sakit meskipun kau ahli bela diri? Namun itu tetap tidak cukup. Aku sendiri, aku tidak kekurangan. Satu-satunya kekuranganku suka dendam. Zhang Xiuming ini. Aku sudah mengingatnya. Dulu hal paling aku benci adalah orang-orang yang suka membuli orang lain. Ya, nanti kamu berencana. Bagaimana caranya? Aku kerja di klinik kecil. Aku nggak tahan lingkungan ini. Aku lebih suka merawat pasien, melakukan operasi. Ya, kebetulan aku punya klinik yang butuh bantuan. Kamu punya klinik, baiklah. Berapa luas klinikmu? Berapa dokter dan perawat dok? Di mana lokasinya? Untuk luasnya, aku tidak begitu yakin. Hanya ada satu dokter saja, dan juga tidak ada perawat. Namun, lokasi itu kamu yang untuk luasnya. Belum jelas.
Hanya ada aku sebagai dokter. Tidak ada perawat juga. Namun, lokasi itu kamu yang memilihnya. Apakah aku begitu mudah tertipu? Berikan padaku ponselmu. Setelah memilih lokasi, hubungi aku. Aku tidak seperti mereka. Aku buka klinik bukan buat duit. Aku hanya ingin menghabiskan uang. Tenanglah. Kau teman lama ya. Dia punya banyak uang. Baiklah, aku cari tempat dulu. Nantikan saja sampai kamu memilih lokasi. Aku akan memberimu uang. Nya. Baiklah, perusahaan saya sedang sibuk. Aku akan pergi dulu. Ini kartu nama saya. Di atas ada nomor telepon saya. Ajak aku makan lain kali ya. Linmu. Awasi Zhang Xiuming. Baiklah, Kak Tong. Saya sudah menemukan lokasi kliniknya. Kukira kamu akan menelepon nanti. Lokasinya cukup bagus. Harganya tidak murah, lebih dari 20 juta per tahun. Baik, saya transfer dulu untukmu. Saya transfer 3 juta buat kamu. Nanti kita langsung tanda tangan kontrak, lalu kamu yang mengelolanya sendiri. Semua renovasi kacau balau. Silakan Anda yang mengurusnya sendiri. Anda benar-benar mau mentransfer? Ada yang kamu butuhkan? Setelah melalui tim peninjauan harta waris, kami mengamati kamu 2 hari ini. Kami beri kamu tambahan 50 juta. Berapa banyak uang yang ditinggalkan kakekku? Banyak sekali. Namun, uangmu hanya bisa kamu gunakan sendiri. Tidak boleh bermain judi. Tidak boleh memberikan hadiah. Ya, cukup kamu tahu saja. Jangan biarkan uangmu terbuang. Ini percuma saja. Aku lihat Zhang Xiuming di bar. Awasi dia. Aku datang segera. Kamu yakin Zhang Xiuming di sini? Aku melihatnya langsung dengan mata kepalamu. Dia sedang berada di dalam sana. Sibuk sekali buru-buru menuju alam baka. Kamu lagi-lagi memikirkan untuk menghancurkanku kan? Aku sudah lama menyelidiki dirimu. Kamu sama sekali bukan anak kaya. Kamu pergi sekarang. Baiklah. Baiklah. Lalu kenapa masih begitu kikir? Jangan pelit dong. Kalian berdua, keluarkan dia dari sini. Coba lihat, apakah kalian berani? Aku lihat, apakah kalian berani? Kita semua siap memukulmu habis-habisan. Mengintimidasi saya. Bos, aku belikanmu mobil mewah lagi. Aku sudah bilang padamu, diam-diam saja, diam-diam saja. Baiklah, baiklah, sudah paham. Baik, kamu pulang dulu, aku sibuk. Hmm, Wah, bukan mau menghabisi kita ya? Masih mau nggak? Kalau tidak, kita masuk saja. Tidak, tidak, tidak. Jangan begitu. Kau tak akan lukai kami parah. Kami berdua masih menunggu di sini. kakak, jangan main-main lagi. Lihat, aku berani kan, kakak? Tolong, kalau kau tidak keberatan, hari ini kita bersenang-senang. Aku yang bayar. Aku yang bayar, baiklah. Baiklah, jangan bikin masalah lagi ya. Di mana Zhang Xiuming? Di lantai 3, kamar 888 Katong. Kenapa kamu mencari dia? Aduh, aku yang terlalu banyak bicara. Tolong. Oh. Aduh. Haha, Siapa kamu? Aku adalah paman delapanmu. Lihatlah Zhang Xiuming. Tertawa sekali. Ini benar-benar sangat menggoda. Tangan di baju cewek itu. Berikan padaku ponselmu. Foto-fotonya sudah dihapus. Apakah kamu hanya ingin uang buka harga? 100 juta. 100 juta. Tahukah kamu berapa banyaknya 100 juta? Semuanya ada di sini. Aku akan menghancurkanmu. Gak punya uang. Ngomong apaan? Kamu siapa? Mau foto aku apa? Aku sudah bilang. Aku ini orangnya satu, aku pemarah. Aku tidak peduli rencanamu. Apa tujuanmu sebenarnya? Ingin kunjung rumah sakit? Dia sudah menjadi pimpinan klinikku. Kembalinya dia tidak. Aku kasih kamu 100 juta tunai. 10 juta rupiah. Kamu ini seperti membiarkan pengemis. Aku beritahu kamu. Kamu akan dipecat rumah sakit segera. Dan untuk urusan ini, apakah kena tanggung jawab pidana? Kalau begitu, mungkin tidak juga. Saudara, Xiao Luo. Xiao Luo. Hai. Kamu berlatih sambil berbaring, mereka berdua memukulku. Mereka berdua yang membantuku mengajari mereka. Mereka menyerangku. Liu Ming, kamu minum terlalu banyak ya? Apa? Bagaimana mungkin? Aku mabuk. Mereka berdua memukulku. Untuk nyawamu, seberapa jauh mereka akan menyerangku. Aku adalah pelanggan besar bar kalian. Aku tahu. Kalau begitu, aku sudah usirmu keluar. Kawan, apakah kamu puas? Jika tidak puas, pukul dia lagi. Apakah kamu masih menyimpan dendam? Aku memang pemarah. Kalau begitu, silakan saja. Paham. Tiba-tiba aku teringat pada seseorang. Dia pasti bantu kita selesaikan ini. Siapa? San Xiaohuang. Tuan Sun, tolong lukai seseorang untukku. Katakan saja. Siapa yang ingin kau lukai? Zhang Shutang, seorang anak kecil. Anak yang memukulku. Baik, serahkan padaku.
kamu akan dapat buah enak. Baiklah, Sundashi. Ini adalah 3 juta. Aku akan memberikan hadiah kepada saudara-saudara. Hai, kamu ketemu Zhang Shutong? Ya, aku sudah menemukan Kak Sun. Baiklah, tunggu sebentar. Aku sudah jadi pria tangguh. Kau berani tolak Lin Ruonan? Sifatmu ini memang layak untuk dijadikan sebagai inspirasi. Mulai hari ini, kau akan mengikuti aku. Ibu, makan yang enak, minum yang pedas, berpeluang untuk kenyang. Kau siapa? Namaku Nan Gongpu. Mereka semua memanggilku kakakku. Mulai hari ini kau adalah orangku. Aku juga ingin berkata, kau adalah orangku. Berani sekali. Berani bicara begitu sama kakakku. Banyak pria ingin jadi milikku. Kau sanggup? Zhang Shutong. Kepala kami para gadis kecil ini. Bisa saja urus urusan penting dulu. Setelah urusan penting selesai, para gadis kecil ini memberikan kalian bermain. Laki-laki yang ingin menjadi pria tua hanya dengan kebajikanmu. Paham. Menganiaya perempuan. Apa itu kemampuan? Karena kau begitu menyukai perempuan. Aku akan urus masa depanmu. Siapa lagi yang ada? Siapa lagi? Kau berani menyerang orangku? Berani kau lawan orangku? Bro, lain kali ngomong sama aku. Bisakah kau buka matamu dulu? Hari ini aku datang untuk membersihkanmu. Aku datang buat ngurusmu hari ini. Kau bisa bertarung dengan baik. Meski kalah, tetap harus maju. Mereka datang menyerangku. Kalian pergi dulu. Aku sudah cukup takut. Jika mati, matilah bersama. Kamu, cepatlah pergi. Apakah kamu masih menganggapku sebagai saudara? Aku tidak akan pergi. Hari ini kalian semua jangan pergi. Tinggalkan aku. Siapa yang pertama kali mematahkan kakinya? Aku akan memberinya 10.000 yuan. Sudah sampai di sini. Katakanlah, siapa yang mengirimmu? Kun Xiaoguang yang mengirimku. Jangan bunuh aku. Ah, kepalamu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang aku. Kakak Tong sudah pergi. Kita kembali ke Zhao Zhao dulu. Ayo. Aku pasti akan membalas budi kepadamu. Kak Pu, kamu suka aku ya? Ada Zhang Shutong itu. Omong kosong. Dia seorang pahlawan. Benar ya? Ya. Baiklah, Qin Yutian. Kenapa kamu di sini? Ada apa denganmu? Ayo cepat. Masalah ini sebenarnya cukup panjang. Nanti aku akan ceritakan padamu. Zhao Zhao, coba lihat kepala bosmu. Kau seperti dikerjai oleh seekor keledai. Kenapa aku nggak lihatmu dulu? Kau memang pandai bercanda. Katakan saja langsung. Orang berani lawan atasan di RS. Sekarang kau malah bicara dengan tergagap-gagap. Banyak orang sakit tidak bisa berobat. Aku ingin bantu orang-orang ini. Aku yakin kau juga tidak kekurangan uang itu. Aku sudah bilang padamu, kau putuskan saja hal kecil ini. Klinik ini bukan untuk cari untung. Jangan sampai kau membuatku menghasilkan uang. Aku hanya ingin menghabiskan uang itu. Bos, kamu putra kaya yang jujur. Ayo pergi. Ikutlah aku untuk mengambil obat. Baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku cuma bosan. Aku cuma mau bantu sedikit. Tidak menyangka Zhao Zhao bisa mengelola tempat ini dengan begitu baik. Namun, apa yang sedang terjadi pada kepalamu? Ini karena ditendang oleh sekelompok preman. Tidak apa-apa. Mana ada yang gratis? Ayo pergi. Ayo pergi, anakku. Kau. Kenapa kau berlari? Mengapa aku tidak boleh berlari? Anakku sakit parah. Sudah ke rumah sakit lain kok. Tidak bisa disembuhkan. Sudah tidak ada uang lagi. Dengar rumah sakit ini gratis. Aku akan membawanya untuk mencoba keberuntungan. Ibu, mana ada rumah sakit gratis? Jangan sia-siakan uang kita. Ayo pergi. Kamu, anakku. Kau adalah jantung hati ibuku. Kalau kau tidak makan ibumu, bagaimana caranya hidup? Di rumah sakit kami pengobatan gratis. Namun, apakah penyakit anakmu bisa sembuh? Itu tergantung pada dokter kami. Rumah sakit kami tidak butuh uang. Namun, apakah penyakit anakmu bisa sembuh? Tergantung dokter kami yang memutuskan. Tolong selamatkan anakku. Tolong selamatkan anakku. Mana ada rumah sakit gratis? Jangan bodoh.
Pergilah dariku. Anakmu, Aku tahu kalian tidak punya uang, tidak mau berobat, karena tak ingin membebani orang lain. Mungkin ibumu saja. Aku bukan kerabat kalian. Kamu sama sekali tidak berniat membantu. Kita membutuhkan bantuanmu. Berikan aku alasan untuk membantumu. Aku bilang aku ingin menghabiskan uang. Apakah kamu percaya? Apakah kamu sendiri yang percaya? Kalau bukan aku juga tidak percaya. Namun aku tahu, kamu ingin mati lebih cepat untuk melepaskan diri dari beban keluarga. Namun, jika kamu tidak berobat, maka kamu pasti akan mati. Kamu itu bahkan tak takut mati. Kamu datang ke klinik gratis kami, tapi kamu malah takut. Apa yang takutnya pada Feng Hongjun? Aku tetap tidak akan pergi. Aku sedang menonton di sini. kamu tadi pakai trik provokasi? Cara yang sangat jitu. Untuk menghadapi orang-orang seperti ini, tidak ada yang bisa dikatakan padanya. Ini satu-satunya cara. Bagus kan? Bagus kan? Apa yang kamu katakan? Sudahlah. Wajahmu begitu cantik. Badanmu juga begitu ramping. Maksudku, baru saja Nona sedang mengobrol. Kalau saja dia tidak menderita penyakit serius. Kalau bukan karena sakit parah, dia benar-benar talenta yang luar biasa. Ya, Nah, ini adalah riwayat hidupnya. luar biasa sekali. Aku akan mengambilnya. Kamu tidak punya perusahaan dan lalu untuk apa kamu memintanya? Tidak ada perusahaan. Aku akan membukakan perusahaan untuknya. Aku akan berikan uang padanya. Pergi dan cari talenta. Ini adalah emfisema interstisial. Jangan pakai istilah rumit ya. Katakan saja, penyakit ini bisa disembuhkan. Aku jamin ini tidak akan memburuk jika diimbangi dengan pengobatan. Masih ada kemungkinan untuk... Aku benar-benar tidak punya uang. Rupanya begitu. Aku akan menyembuhkanmu. Kamu bekerja untukku. Aku tahu kamu dokter 2 gelar. Aku tak akan lewatkan bakat ini. Mari aku beritahu dulu tentang ketentuan yang aku berikan padamu. Pertama, aku akan jaga tubuhmu. Aku akan mengatasi segala kekhawatiranmu. Kedua, kamu penghasilan jutaan setahun, masalah bagi hasil, dan komisi juga secara spesifik kita bisa membahasnya nanti. Hal ketiga adalah saya memberikan Anda hak yang mutlak. Serahkan perusahaan padamu, kelola ya. Kamu bisa lakukan apapun. Kekuatanmu luar biasa. Kekuatanmu luar biasa. Bagaimana saya merasa tentang Anda? Ini bukan tentang merekrut karyawan. Ini tentang merekrut ayah. Jangan peduli rekrutanku. Cukup katakan, apakah Anda berani menerimanya? Aku Feng Hongjun. Takut apa? Baiklah. Ini adalah nomor telepon Zhao Xinlan. Nantinya, rekan kerja Anda. Saya benar-benar penasaran. Berapa banyak uang yang Anda miliki? Mengapa Anda begitu bersikap seperti ini? Katakan jumlah uangnya. Saya juga tidak tahu. Apakah Anda, lagi-lagi, merasa saya hanya berpura-pura? Mungkin uangmu nggak pernah habis. Oh iya, tadi mau ajak makan. Belum makan. Kita pergi sekarang. Tidak bisa. Hari ini aku harus pulang. Nanti aku akan mengundangmu lagi. Selamat tinggal. Qin Yetian, kamu benar-benar cantik. Cepat kembali ke perumahan, ada kejadian. Zhang Shutong, aku menyukaimu. Kamu, Zhang Shutong, aku menyukaimu. Zhang Shutong, aku menyukaimu. Pa Zhang, Apakah kamu mengenaliku? siapa kamu? Lihatlah betapa menariknya dirimu. Kamu tak kenal, aku bilang suka. Apa yang kamu suka dari aku? Apalagi banyak orang lihat kita bisa lebih halus ya. Bisa, nah. Bahkan kakakku pun berhasil ditaklukkan. Ternyata dia yang melakukannya. Kamu kembali dan beritahu dia. Jangan biarkan dia lakukan hal itu. Biar dia bicara dengan saya langsung. Tidak perlu kamu memberitahuku. Aku datang. Tidak perlu bersikap begitu keras. Aku menyukaimu. Tidak, aku tidak menyukaimu. Aku sudah bilang aku tidak menyukaimu. Aku tidak tertarik padamu. Zhang Shutong sudah selesai. Kau benar-benar membenciku. Aku tidak membencimu. Aku hanya tidak menyukaimu.
karena ia menolak dengan tegas. Aku tak perlu lagi menggantikan. Aku sedang memikirkan citra diriku. Maaf, aku sudah punya orang yang kusukai yang memanggil. Ari saja. Ari. Sudahlah, sudahlah. Zhang Shutang, asalkan kamu tidak membenciku, sudah cukup. Kamu tidak suka aku, itu urusanmu. Aku hanya ingin kamu menyukai aku. Kamu memang Zhang Shutong. Apakah Sun Xiaogang mengirim kalian? Tak terduga bahkan kacamata kecil. Mereka tidak berhasil. Kamu, anak laki-laki yang baik, nafasmu terlalu tinggi ya. Kamu berani banget ya. Apakah masih ada rekan bantuan lainnya? Ada bantuan lainnya? Saya sudah bilang. Aku memang orang yang agak bodoh. Tapi aku tahu nilai penting. Ah, Masih ada lagi, hanya orang seperti ini saja, tidak cukup untuk mengisi kebutuhan kita. kekurangan jumlahnya. Lalu bagaimana dengan pelayan namongku? Semua karena dirimu. Apakah kamu benar-benar ingin membunuh mereka? Kamu hanya berbicara kosong dengan mereka. Sekarang semuanya sudah jelas. Kita tidak akan punya kesempatan lagi. Siapa tahu dia buatnya sekaligus begitu banyak orang. Jadi, kita masih bertindak. Kenapa tidak melakukan sesuatu saja? Tidak melihat begitu banyak orang. Kalau kita benar-benar bertindak, setidaknya tidak akan menyakiti Zhang Shutong. Nanti kita semua nggak bisa pergi. Ini. Kembali dan beritahu Sun Xiaoguang. Biarkan dia datang sendiri. Hai kakak Tong, cepatlah mengejar. Kalau kamu punya kemampuan, ayo mengejar. Hei, tapi aku suka Qin Yitian. Kak Qin, kakakmu Qin Yitian terlalu keras padamu. Kamu yang jadi penerus keluarga Qin. Bukan kakakmu yang dingin banget. Tak ada nuansa hangat. Kamu saja yang tahu. Kamu nggak tahu Sun Xiaoguang ngejar. Aku kakakku. Kamu tahu ayah Sun Xiaoguang dari... Pernah mendengar tentang Bimen? Pernah mendengar. Kakak King. Lihatlah orang itu. Orang itu Zhang Shutong kan? Apa? Siapa Zhang Shutong? Sun Xiaoguang beri Zhang Shutong mengeluarkan sebuah perintah penangkapan. Lihatlah. Sama persis seperti orang ini. Kau bilang kalau aku memukul Zhang Shutong. Maka, Sun Xiaoguang, bukannya sudah berhutang budi padaku? Kakak Qin, idemu benar-benar cemerlang. Kau memang Zhang Shutong. Kau juga Sun Xiaoguang. Maka cucuku yang datang itu kan cukup arogan sekali. Kalau hari ini kau sujud padaku, hari ini aku tidak akan memukulmu. Haha. Anak muda, masih ada waktu mundur sekarang. Sebenarnya siapa yang masih punya waktu? Kawan, apa yang ingin kau lakukan? Aku katakan dengan kau anak kecil yang tak berpengalaman. Rambutmu belum tumbuh sepenuhnya. Percaya atau tidak? Aku tembak kau. Tidak kan. Aku ingin bertemu hari ini. Mungkin kita nanti jadi sahabat ya. Baiklah, kamu mulai berlutut dulu. Berikan aku 3 kali kepala menunduk. Selesai, lalu bicara. Kakak. Aku di sini, kakak. Aku di... Zhang Shutang. Ada apa dengan adik laki-lakiku? Adikmu. Adik yang sejati, jika dia melakukan sesuatu yang salah, aku akan meminta maaf untukmu. Kalau begitu kata-katamu itu terlalu menghina. Adikmu itu bukan adik lelakiku, kan? Tidak. Adikmu itu adalah kakakmu. Kau selingkuh dengan kakak iparku. Qin Jiahu, jika kau berani lagi membuat masalah, percaya, ayah akan memecatmu, kakimu. Suami kakakmu. Jiahu, jangan ngomong sembarangan. Percaya nggak, aku bakal ninggalin kamu. Cepatlah pergi. Anak itu, tunggu. Aku akan memukul kakak iparmu. Kulitmu, ayo pergi. Jiahu suka ngomong-omong kosong. Jangan khawatir, oke? Dia. Siapa kakak ipar itu? Dia bilang namanya Sun Xiaoguang. Dia sedang mengejar aku tidak menyukainya. Apakah kamu sedang menjelaskan padaku? Aku hanya ingin mengklarifikasi fakta. Baik, sampai nanti. Aku harus pergi dulu. Sun Xiaoguang.
Aku nggak akan maafin kamu. Kau berani merebut wanita dariku. Bos, kukira kau datang nanti. Aku benar-benar tidak ingin datang, tapi omonganmu juga masuk akal. Perusahaan milik sendiri. Aku harus melihat situasi ini. Kalian berdua cocok ya. Sangat cocok. Aku bertanggung jawab atas teknis proyek. Dia mengelola keuangan dan SDM perusahaanku. Proyek apa? Masih aplikasi transportasi online itu. Uang kalian sudah habis? Baru sekitar setengahnya saja yang terpakai. Ini pengeluaran perusahaan beberapa hari ini. Coba lihat. Setiap hal soal kantor nanti, kalian cuma bilang berapa harganya. Aku isi ulang kartu perusahaan. Jangan terlalu stres ya. Perusahaan kami punya cukup banyak uang. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sedang menjaga ibumu? Aku antar dia ke rumah sakit. Aku bahkan menyewa seorang perawat khusus. Kejadian tadi malam, Musuren mengatakan padaku, Sun Xiaoguang mengganggu, aku lindungi kamu. Di sini aku baik-baik saja. Tidak perlu khawatir tentangku. Kalau kau benar-benar mau buat aku, awasi keluarga Qin. Aku khawatir Sun Xiaoguang. Dia masih akan menyulitkan Qin Yitian. Maka, mari kita singkirkan Sun Xiaoguang. Itu pasti akan dibuang. Lebih baik kita bertindak lebih dulu. Sun Xiaoguang harus segera dihilangkan. Namun kekuatan kita saat ini belum memungkinkan. Aku akan lindungi Qin Yitian sendiri. Tenanglah. Aku membawakan dua kabar untukmu. Kabar baik, kabar buruk. Kabar mana dulu yang kau dengar? Tentu saja kabar baik dulu. Kabar baiknya adalah, setelah proses penilaian, tim warisan beri kamu uang. Kembali ditambahkan uang. Sangat baik sekali. Kabar buruknya adalah 1 miliar ini kamu harus habiskan dalam 1 bulan. Jangan lakukan hal ilegal. Jangan berjudi. Jangan berikan sembarangan pada Jika kamu tidak bisa menghabiskannya, maka jangan harap untuk mewarisi harta warisan sebesar itu. Sepertinya, aku ingin mewarisi harta ini. Cukup sulit juga ya. Kau anak kecil. Aku lihat masih ada yang selamatkanmu. Kenapa masih ngomong-ngomong dengannya? Bunuh dia. Tidak apa-apa. Kali ini, tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Kalian benar-benar tak kenal lelah ya? Perlu bantuan? Wanita ini sungguh cantik. Lalu apa lagi yang ditunggu? Cepat selesaikan urusan baru main wanita itu. Makau. Itu baru bela diri wanita ini. Tak boleh sembarangan mengganggunya. Wanita ini tak boleh dianggap remeh. Kalau begitu ajari aku ya. Aku ingin mempelajari ilmu bela diri. Dengan tubuhmu saat ini, aku mau belajar kungfu. Tidak mungkin, kamu bisa belajar tinju dasar. Tentu ingin belajar tinju Cina. Kamu harus belajar dari dipukul dulu. Tidak masalah. Baiklah, kalau begitu ikutlah aku pulang. Baiklah, berikan semua kemampuanmu untuk memukulku. Ya. Nya. Kamu makan, kamu kita. Aku Bisakah aku bangun lagi? tak. Ya. Apakah ini hanya latihan mencari-cari saja? Kenapa kamu begitu giat sekali? Bagi kamu, ini hanyalah latihan. Namun bagi aku, setiap kali adalah latihan nyata. Jika memungkinkan, aku lindungi orang yang kucinta. Kamu begitu terburu-buru. Bagi kamu itu bukan hal baik. Ada pepatah, terburu-buru tidak berhasil. Kamu benar. Namun, keluarga Sun, orang-orang di gerbang utara, apakah mereka akan memberiku waktu? Dengan kondisimu saat ini, ingin bertarung melawan gerbang utara, sungguh seperti melempar telur ke batu. Namun begitulah diriku, orang yang kucintai. Aku harus mengejar. Dan aku juga ingin meraihnya. Tak ada yang bisa menghentikanku. Aku masih ada urusan. Kunjungilah aku lagi nanti. Kali ini aku lagi punya waktu, cobalah datang dan berlatih lebih sering. Dalam waktu kurang dari 10 hari, kamu bisa mengalahkan beberapa pria kuat. Bagaimana caranya? Aku latihan sanda setiap malam. Aku pikir cara lawan mereka. Percayakah kamu? Ya, aku percaya. Saat ini, tidak ada lagi yang bisa kujarimu. Kamu butuh latihan praktis sekarang. Lakukan terobosan dalam latihan praktis. Ini baru beberapa hari saja. Aku butuh 2 hari lagi. Melalui pintu depan rumah Qin. Ada kejadian di hutan, aku akan pergi dulu.
Orang kakak iparmu sudah tiba. Sudah sampai di rumahku. Aku janji antar kakakmu hari ini. Bagaimana dengan anak itu, Zhang Shutong? Zhang Shutong belum datang, namun adiknya justru sudah datang. Kalau dia berani datang, aku akan buat dia tak kembali. Kau ingin membawa orang lain pergi? Lalui dari atas mayatku dulu. Jiahu, kau tahu apa yang kau lakukan? Kakak, biarkan saja semua ini. Aku hanya akan melihat Zhang Shutong. Anak itu datang hari ini enggak? Qin Jiahu, kenapa kau menjadi seperti ini? Kakak, tunggu saja di rumah. Sun Xiaoguang akan datang sebentar lagi. Siapa yang berani maju, coba lihat. Aku sudah berjanji. Kakak toh, aku akan mati melindungimu. Kamu sudah berpikir matang? Jangan takut, Ayah Tien. Aku akan menyelamatkanmu. Jangan pedulikan aku, Sun Xiaoguang akan menyerangmu. Tenang, aku bawa kamu keluar. Zhang Wuotok, kamu masih berani datang mati? Aku ingin lihat. Siapa sebenarnya yang akan menghadapi kematian? Saudara-saudara, maju. Aku harus mengatasi api ini, sungguh dahsyat. Kapan Chong menjadi begitu kuat? Sungguh hebat sekali. Shatu Chong sangat kuat. Tonge. Tunggu. Chong tidak bersalah. Aku yang punya urusan semua karena Sun Xiaoguang. Anak itu mengejar kakakku. Aduh, jangan mengejar aku dulu. Kakak ini benar-benar bodoh. Cepat kirim Lin Mo ke klinik. Untungnya luka Mei hanya luka ringan. Cukup dirawat saja. Tunggu di sini saja. Aku akan pergi dulu. Kenapa mau pergi? Pergi mencari Sun Xiaoguang. Dia sudah seharusnya membayar utangnya. Kamu mau cari dia di mana? Dia bisa pergi ke banyak tempat. Pergi ke rumahmu. Sun Xiaoguang pasti akan pergi. Kamu harus kembali ke rumahmu. Pastikan kamu kembali ya. Apakah Zhang Shutong akan kembali mengurusku? Aku menyukai kakakmu. Aku beritahu kamu, dia adalah wanita milikku. Jangan berikan dia ke orang lain. Aku akan membunuhnya. Kalau ada lagi kali berikutnya, aku suruhmu hilang dari kakakmu. Sudah paham? Sudah paham kakak? Aku akan memberitahumu. Tunggu aku selesai menangani Sun Xiaoguang. Kamu pulang minta maaf ke kakakku. Oh ya. Seumur hidupku. Pertama kali. Ada yang berani bicara padaku begitu? Kau pikir kau bawa anjing ayahmu? Aku berani memukulmu loh. Naik. Wah, bagus sekali. Kau Zhang Shutong. Kau ternyata cukup jago kan? Nyang. Tidak terlalu jago juga, tapi cukup buat kamu. Zhang Shutong. Tunggu saja. Dan lain kali lagi, cepatlah pergi dari sini. Tunggu. Kamu ikut aku ke klinik. Baiklah, saudara ipar. Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Namun, anak laki-laki bernama Sun Xiaoguang itu tidak begitu beruntung. Dan Terima kasih sudah selamatkanku hari ini. tenanglah, nanti aku akan selalu bersamamu. Apakah ini sebenarnya sebuah pengakuan cinta? Tidak. Namun, aku benar-benar menyukaimu. Kakak. Qin Jiahu. Masihkah kamu menganggapku sebagai kakakmu? Kamu masih berani datang menemui aku. Kakak, aku salah. Aku memang tertipu oleh Sun Yaoguang. Qin Jiahu. Dengan rasa hormat atas kebaikan kakakku, aku memaafkanmu. Namun kamu harus berjanji padaku. Kamu harus mendengarkan rencanaku. Bagaimanapun juga Jiahu tetaplah adik laki-lakimu. Berikan dia kesempatan. Ini proyek baru, kita video doing sore ini akan resmi dijalankan. Prosesnya memang cukup baik. Setelah operasional secara resmi, bantu aku menginvestasikan uang setiap bulan sekitar puluhan juta. Investasikan puluhan juta. Kita tidak perlu belanja dulu. Ada sedikit dana di rekening perusahaan? Tidak boleh. Kita harus menginvestasikan uang proyek taksi kami itu. Duo tadi sudah mulai menghasilkan keuntungan. Sekarang kita dapat sekitar 30 juta. Saat ini kita sudah menghasilkan sekitar 30 juta.
Siapa yang suruh kalian cari uang? Kamu dapat banyak uang dengan mudah. Kami beli pabrik minuman bangkrut. Apa pendapatmu? Saya tidak punya pendapat apapun soal uang, serahkan padaku. Bagaimana bisa perusahaan ini masih untung? Uang ini semakin sulit untuk dihabiskan. Oh ya, Douyin video. Kapan akan diluncurkan? Tuying video. Masih ada waktu. Semua tempat anak muda memilih. Kami telah mengeluarkan banyak uang. Target unduhan hari pertama 1 juta. Kami tidak kekurangan uang. Setelah diluncurkan pakai banyak ya. Juta dan sudah melampaui 100 juta. Pembelian di malam ini. Tapi, saya yang akan bayar, ya. Kakak ipar, kau datang tangan kosong ya? Ya, aku harus bawa beberapa hadiah. Omong kosong. Hari ini ulang tahun kakak saya. Kamu datang tanpa apa-apa. Ini agak tidak pantas. Ah, Shitong. Kamu sudah datang. Aku sudah bilang kan, jangan persiapkan apapun. Tapi itu tidak boleh. Istriku sedang ulang tahun. Itu pasti sangat heboh. Kamu tahu aku benci repot banget. Ah, aku tahu, sudah cukup. Ayo, aku ajak kamu jalan-jalan sebentar. Ayo, aku ajak jalan-jalan sebentar. Baiklah, baiklah. Wah. Ya Tuhan. Siapa sih Qin Yitian ini? Dia benar-benar sangat bahagia. Aku sangat iri padanya. Siapa pria itu? Dia sangat kaya. Ya Tuhan. Orang ini benar-benar romantis sekali. Menghambur-hamburkan uang. Tidak membuang-buang, bukan karakterku. Hadiah hari ini, pilih sendiri. Kamu ikut aku buat apa? Tidak ada yang memberitahumu tentang diriku. Aku benci menyiksa wanita. Ah, aku tidak punya apa-apa untuk kau beli. Tapi aku benar-benar butuh sejumlah uang. Keluargaku sedang sakit parah di rumah. Apakah kamu punya keahlian khusus? Keahlian khusus. Meski aku punya sedikit uang, tapi aku bukan orang bodoh. Kamu harus tunjukkan keahlianmu yang serius. Aku akan berinvestasi padamu. Aku belajar jurusan penguburan. Aku memahami seluruh proses industri penguburan. Apakah ini termasuk keahlian khusus? Tentu saja. Apakah industri ini menghabiskan banyak uang? Menghabiskan uang, menghabiskan uang. Kita sedang menghabiskan uang ya. Cari Zhao Xinlan di perusahaan ini. Beritahu dia tentang kemampuanmu. Ini adalah 500.000 yuan. Gunakanlah sebagian dulu. Kurang. Minta lagi. Nama saya Song Wenwen. Jadi, situasi ini, Aku hanya ingin melihat kalian. Aku datang untuk melihat kalian. aku mulai lapor pekerjaanku dulu. Tunggu sebentar. Aku bukan datang inspeksi kerja. Katakan, berapa banyak uang perusahaan butuh? Minggu-minggu ini sudah hampir akhir bulan. Jika uangnya masih belum tercukupi, kita nggak bisa mewarisi. Jadi kita harus menyiapkan sebuah warisan. Bagaimana caranya? Uangnya sudah habis. Baiklah, katakan saja. Berapa banyak yang dibutuhkan? Cepatlah. Kami tidak kekurangan uang. Uangku masih cukup buat belanja. Bagaimana mungkin? Atau ada uang untuk tanah pemakaman? Dari mana uang perusahaan kita? Duo dulu kan lagi viral. Jumlah unduhan kita sudah 500 juta. Sekarang semua ponsel pintar pakai aplikasi kita. Hanya dari biaya iklan saja. Pendapatan bulanan kita 100 Uang ini harus dibelanjakan bagaimana? Artinya, kita tidak akan merugi lagi kan? Ada Dodo taksi yang baru diluncurkan. Hari peluncuran kita nanti, perusahaan lain juga ikut meluncurkan. Layanan kami hampir sama dengan mereka. Ada kecurigaan bahwa itu adalah plagiat. Jadi kenapa ragu-ragu lagi? Kita harus menginvestasikan uang untuk mereka. Kita sudah menginvestasikan selama 1 Uang seharusnya digunakan seperti ini. Nanti saja, kirimkan alamat perusahaan Anda kepada saya. Saya yang akan menemui Pak Lin. Aku tidak mempersulitmu di sini. Tidak perlu cemas. Ini hanyalah sebuah software, bukan? Ya, salin saja. Semua demi industri ini. Tidak ada yang terlalu besar. Tidak ada persaingan. Dari mana muncul kemajuan? Tuan Zhang sangat murah hati. Ini adalah keberuntungan bagi industri ini. Mari kita langsung ke intinya saja. Saya hanya ingin bertanya, kalian memang sedang menghabiskan banyak uang. Berapa lama kamu bisa bertahan? Ya, bagaimana dengan kalian sendiri? Kami sudah habis. Aduh, saldo kami hanya 20 juta. Jika terus seperti ini, yang kami tak akan bertahan hari ketiga. Sayang sekali, hanya punya segini uang. Demamnya parah banget. Kira kalian bisa bertahan lebih lama.
Jadi, sebenarnya, kalian harus terus menghabiskan uang hanya beberapa hari lagi, perusahaanku hancur. Mari kita bicarakan akuisisi saja. Kamu yang menawarkan harga bicara tentang akuisisi itu terlalu kuno. Cukup saja kalian menghancurkan perusahaan kami, itu milikmu. Jadi, kenapa beli tidak akan berbicara dalam sembunyi-sembunyi? Aku berharap kau bisa mengalahkan perusahaan. Itu Zhao Xinlan dan itu Feng Hongjun. Mereka benar-benar bisa berbuat semaunya. Mereka harus kerja keras buat aku. Saatnya mereka merasakan pahitnya. Aku jadi sedikit bingung. Bingung apa? Kau langsung menghancurkan perusahaanku. Aku bahkan harus berterima kasih padamu. Baik, kita sepakat ya. Kau harus mengalahkan mereka. Pemiliknya pun pergi begitu saja. Cara membangkitkan semangat. Pasti itu cara membangkitkan semangat. Apa? Dia datang untuk menghancurkanku. Anak itu benar-benar hebat. Dia ingin menipuku, habiskan uang bareng, membawa perusahaanku ke dalam lumpur. Benar. Pasti seperti itu. Biarkan mereka menghabiskan uang. Ini akan membuat perusahaanku bangkrut. Tidak akan butuh beberapa hari. Zhao Xinlan seharusnya mencari. Aku ingin uang. Bos Anda sangat berwibawa. Kami berhari-hari belum selesai. Kamu selesaikan itu dalam beberapa menit. Bos memang bos. Apa? Lin Mao menelepon. Dia bersedia untuk berdamai. Dan ganti rugi ekonomi kita. Apa yang kamu katakan? Lin Mao mengatakan, Anda terlalu tegas. Kemarin, minta uang padanya. Kita bohong soal uang perusahaan. Dia menyadari bahwa keadaan tidak baik. Dia secara sukarela menelepon. Dia datang untuk meminta perdamaian. Ini juga cukup baik. Tidak seperti seorang pengacara, kan? Bagaimana caranya? Pengacara mana yang tidak sibuk? Kamu hanya bergoyang-goyang di sebelahku. Lakukan saja pekerjaanmu dengan baik. Aku bisa makan seumur hidup. Menurutmu, masih ada harapan di mataku? Apakah masih ada surat-surat kecil? Ini agak masuk akal. Aku akan membeli rumah terlebih dahulu. Kamu sendiri sedang kembangkan perumahan, kan? Cari aku untuk membeli rumah. Aku tak sabar. Aku butuh tempat siap huni. Rumahku saat ini benar-benar cocok untukmu. Namun, aku ingin mengatakan sebelumnya, hargaku 2 kali harga pasar. Aku bingung mau beli apa. Setelah memiliki rumah, dan aku dan Yitian punya tempat berdua. Aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Kisah warisan nenekmu telah terungkap. Ada orang yang ingin membunuhmu. Mereka berusaha merebut warisanmu. Apa? Sun Hongguang mendataimu bukan karena anaknya, tapi perintah bos gerbang utara. Si bos gerbang utara ini dari mana asalnya dia? Seorang perempuan. Kita belum bisa mengetahui secara jelas. Orang ini selalu terlihat misterius. Kepala gerbang utara. Nanti kita ketemu shift lain. Apa? Dia akan bertemu dengan ayahku. Mungkin sudah lama sejak kita bertemu. Ah, kau tahu kenapa aku diam? Tidak ingin kau ikut? Kau tak ingin aku datang bertemu kepala gerbang utara itu. Aku merasa bahwa aku bukan lawannya. Namun aku beritahu kau, dia sedang mengancam nyawa ayahku. Kau tidak akan pergi. Qin Feng mungkin masih bisa hidup sik. Kalau kau pergi, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Gerbang utara saat ini sangat mengincarmu. Kalau kau pergi, kau ini seperti jatuh ke perangkap sendiri. Mengorbankan diri tanpa tujuan. Namun aku beritahu kau, Qin Feng mengalami masalah. Bagaimana aku harus menjelaskan? Dia katakan, di mana Qin Feng? Kamu pasti tahu bagaimana temperamenku. Kali ini, aku pasti pergi. Aku akan menemanimu pergi. Pemimpin keluarga Beimen. Kalau ada urusan, datanglah kepadaku. Masih ada nafas untuk bernapas. Cepat lakukan. 1, 2, 0. Maaf, hari ini, mereka ancam aku pakai nyawa ayah. Aku tidak menyalahkanmu. Ayah akan baik-baik saja. Tidak apa-apa. Qin Feng sudah selamat. Istirahat beberapa hari, kamu bisa pulang. Lalu bagaimana dengan bosnya? Aku tahu dia pergi kemana. Dia pergi ke sarang utara. Kakak ipar akan mati sia-sia. Bagi kami, dia pergi untuk menghadapi kematian. Namun bagi Zhang Shutong, dia menjaga batas dan martabat terakhirnya. Zhang Shutong, ini bukan tempatmu masuk loh. Karena sudah tahu siapa diriku, aku tahu kalian tak bisa menahanku. Tak ada yang bisa lewat. Jalur rindang sepanjang 100 meter ini semakin jauh, semakin banyak ahli. Aku menyarankanmu untuk kembali saja. Siapa yang menghalangi, dia akan mati. Hanya Zhang Shutong. Aku mau serbu Gunung Utara sendirian meskipun kamu lewat jalan raya. Lalu apa yang bisa kita? Kau tetap akan mati di sini. Sebenarnya siapa yang membunuh Qin Feng? Haha, aku yang melakukannya. Ada apa? Ada apa? Kau harus mati. Mati. Orang tak tahu batas.
Bapak tua. Aku telah membalas dendam untukmu. Kau. Siapa sebenarnya dirimu? Warisan kakekku yang kubilang. Sebenarnya apa itu? Aku adalah pemimpin gerbang utara. Warisan kakekmu juga benar-benar ada. Kakekmu telah beri aku banyak kebaikan. Sebelum meninggal, hanya khawatir padamu. Maka saat ajalnya dia meminta untuk membantumu tumbuh dewasa. Mengapa? Lalu kenapa kau mencelakakan Qin Feng? Qin Feng tidak mati. Dia hanya mengalami luka ringan. Tampaknya luka yang dialaminya cukup serius. Sekarang tampaknya kau sudah tumbuh dewasa. Kau mampu melindungi dirimu sendiri. Katu ini punya 10 miliar. Ini semua warisan kakekmu untukmu. Sekarang semua milikmu. Aku tidak membencimu. Aku tak bisa terima kau menipuku. Wuyang Muyu sudah bilang pada kami. Apakah Anda baik-baik saja? Setelah berpikir sejenak, saya sudah lebih baik. Cara latihan Ouyang Muyu sangat kejam. Dia juga bersikap baik padamu. Ayahku hanya mengalami luka ringan. Tidak apa-apa. Namun, saat ini uang ini tidak akan habis. Suatu hari aku ingin pergi menemuimu. Aku ingin meminta maaf kepada ayahku. Ya, aku akan menemanimu. Maaf, Paman Tuan. Maaf membuatmu menderita. Kita tidak akan mati. Kakak ipar dan ayah baik-baik saja. Li Ping, kamu dan Jiahu keluar dulu. Aku mau bicara sama Shutong. Kamu dan Yitian bisa saling menyukai. Aku sangat bahagia. Bisakah kamu janji padaku? Saya, Paman Zhang. Saya tidak akan pernah mengecewakan dia. Jika saya tidak mampu melakukannya, maka biarkanlah aku mati tanpa harapan. Akhirnya, aku menunggu sampai sekarang. Saat inilah yang bergambar. Apakah kamu bersedia menikah denganku? Aku bersedia. Suatu hari. Nanti aku pasti lindungi kamu ya. Selama sisa hidupku. Tolong berikan perhatian dan dukunganmu.